Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video kali ini saya berikan quote-nya sebagai berikut. Sedikit yang secara terus-menerus engkau lakukan itu lebih dapat diharapkan daripada banyak yang engkau bosan melakukannya, baik dalam bidang ibadah, sedekah, pekerjaan sosial, dan lain-lain sebagainya, hanya sekali engkau lakukan. Jadi jangan Anda beribadah atau melakukan sesuatu itu sekali tetapi kemudian lama atau besar frekuensinya. Lebih baik Anda sedikit demi sedikit, tapi itu istiqomah atau continue. Baik, untuk video kali ini berjudul Diazab karena suka mencemooh. Di Madinah ketika itu Pak Bukhari, sebut saja begitu, dan istrinya beserta seorang kawannya, seorang dokter dari Jakarta, akan berangkat dari hotel penginapan ke Masjid Nabawi. Karena khawatir lupa jalan dan kalau nanti pulangnya berpisah, Pak Bukhari menerangkan kepada istrinya tentang keadaan dan ciri-ciri tempat itu, serta liku-liku jalan yang akan dilaluinya. Lihat tanda ini, lihat tanda itu, dan seterusnya. Penjelasannya begitu rinci dan detail. Si dokter, kawannya pun mendengar penjelasan itu. Dalam hatinya mencemooh, Pak Bukhari ini seperti ngajar orang bodoh saja. Saya kan dokter, begitu bisik hatinya. Alhamdulillah, Pak Bukhari beserta istri dapat kembali ke hotel dengan lancar dan selamat. Lalu bagaimana dengan kawannya yang dokter tadi? Ketika hendak pulang ke hotel, ia tidak punya teman. Ia lupa jalan, padahal jarak dari Masjid Nabawi ke hotel tidak begitu jauh. Beberapa waktu lamanya ia menunggu teman yang lain pulang di perempatan jalan, tetapi tidak bertemu juga. Mana panas, perut lapar, tidak bawa uang lagi. Lengkap sudah penderitaannya selama itu. Sampai asar, sampai maghrib, ia tidak ketemu kawan yang bisa diajaknya pulang ke penginapan. Esok harinya, Pak Bukhari bertanya kepada kawannya yang dokter itu, mengapa bisa mengalami hal demikian? Kepada Pak Bukhari, ia berterus terang dan meminta maaf karena telah mencemooh di dalam hati, bahwa Pak Bukhari menjelaskannya secara detail seperti kepada anak kecil. Ya, ia telah mencemooh penjelasan dari Pak Bukhari. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang
di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di Tanah Suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan, ya tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke Tanah Suci sendiri. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di Tanah Suci kembali. Ya, yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqoma faqad aqomatin, wa man tarakaha faqad hadamatin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini
yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak setelah ataupun di video ini yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.